Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sungguhnya baginda Nabi itu jamnya mati ya biarkan aja. Ganti baterai. Annahu sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena adalah yaqulu beliau bersabda idza asbaha beliau berdoa idza asbaha bila mana beliau berbagi-bagian Allahumma bika asbahna wa bika amsana wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma ya Allah bika dengan engkau asbahna kami berbagi-bagian, maksudnya dengan kudrahmu lah kami ini bisa berbagi-bagian, hidup nyaman. Wa bika dengan engkau lah amsayna kami bisa bersore-sorean, wa bika dengan engkau lah nahya kami hidup. Wabika dan engkau dengan engkau lah namutu kami mati. Semua yang menjadikan kita ini bisa merasakan kenikmatan waktu pagi, kenikmatan waktu sore, kenikmatannya hidup dan bahkan mati itu pun juga yang mematikan Allah, hidup yang menghidupkan Allah. Wa ilaikan nusyur dan kepada engkau lah an-nusyur bangkit dari kuburan kembali kepada Allah lagi. Wa idza amsa bila mana beliau bersore-sorean qala maka beliau berdoa Allahumma ya Allah bika kepada engkau amsaika bika dengan engkau amsaina kami bersore-sorean wa bika dengan engkau tahya kami hidup wa bika dengan engkau namutu kami mati wa ilaika kepada engkau an-nusyur bangkit dari kubur. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Nanti kalau ini kamu pahami betul doa ini sebetulnya doa untuk mengajak muraqabah. Sehingga ketika bangun tidur kita merasakan aku ini sedang digerakkan oleh Allah, bisa berbagi-bagian, bisa beramal, bisa sholat subuh, bisa sholat duha, bisa bekerja ketika ini. Semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga datang rasa syukur. Ketika sampai sore nanti merasa alhamdulillah aku sudah sampai sore, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa bincang-bincang dengan keluarga, bisa amalan ini, amalan itu. Dan ketika merasakan masih dikasih hidup, sudah tua kok aku masih dikasih hidup. Tadi bangun tidur dikasih hidup lagi, kasih hidup lagi, kasih hidup lagi, sudah hampir mati. Orang kan kalau tidur itu kan setengah mati lah sebetulnya itu. Kemudian dikembalikan lagi nyawanya, hidup lagi, setengah mati lagi, hidup lagi, tahu-tahu mati beneran. Seperti itu. Dan ketika mati pun akhirnya dirasakan, kalaupun aku nanti mati, itu pun juga yang mematikan Allah, itu adalah waktunya kembali kepada Allah. Maka mati dipersiapkan. Dan juga persiapan ketika bangkit dari kubur. Dengan persiapan mati, itulah persiapan bangkit dari kubur untuk menghadap kepada Allah. Sehingga bisa menjaga nafsunya, tidak diumbar begitu saja, dituruti hawa nafsunya enggak. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi kalau orang itu ingat nusyur, ingat kebangkitan dari kubur, kemudian ingat makomnya Tuhannya, yaitu tempat yang dia harus berdiri menghadap kepada Tuhan, mempertanggungjawabkan kehidupan dia selama di dunia, terus dia takut betul sehingga mampu untuk menjaga nafsunya. Di situ dirasakan begitu. Masya Allah, kalau ini doa satu doa ini saja sudah cukup untuk hidup takwa kepada Allah. Tetapi kebanyakan orang itu lupa, lalai. Rawahu melihatkan hadis Abu Dawud Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa anhu dan dari Abu Hurairah anna Abu Bakar sungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an qala berkata Abu Bakar ya Rasulullah wa ya Rasulullah murni perintahlah aku bi kalimatin dengan kalimah-kalimah aquluhunna yang aku akan ucapkan kalimah-kalimah itu idza asbahtu bila mana aku berbagi-bagian wa idza amsaytu dan bila mana aku bersore-sore yang matur kepada baginda Nabi. Qala bersabda baginda Nabi, qul katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma ya Allah, Fatiras samawati yang menciptakan langit-langit
yang langit yang bersab-sab itu sampai 7 langit. Wal ardi dan bumi alimul ghaib yang mengetahui segala yang ghaib syahadat yang segala yang nampak. Rabbi wahai Tuhanku, Rabbi kulli syai' yaitu Tuhannya segala sesuatu, wa malikahu dan pemilik segala sesuatu. Asyhadu aku menyaksikan sesungguhnya la ilaha tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa anta kecuali Engkau. A'udzu aku minta perlindungan bika dengan Engkau min syarri nafsi dari keburukan diriku, karena diri ini juga buruk juga, karena nafsu ini suka mengajak kita untuk mengikuti kesenangan. Hati nafsu mempunyai hawa. Hawa itulah yang tidak peduli halal atau haram. Yang penting enak, gak usah dipikirkan akhir. Urusan kesehatan juga seperti itu. Jangan makan micin, kamu jadi rusak otakmu, seperti itu. Katanya itu bisa mengurangi sel otak. Yang penting enak. Begitu namanya hawa nafsu. Hawa nafsu. Ini ada orang sakit, sakit gula, diabetes. Jangan makan gula, hindari gula. Halah, yang penting enak. Akhirnya demikian juga dalam urusan agama. Jangan berbuat maksiat, bahaya. Halah, yang penting enak. Lah repot. Jangan makan haram. Nah, yang penting enak itu nafsu. Maka perlu minta perlindungan kepada Allah. Bahkan sangat-sangat perlu kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan nafsu kita ini yang selalu mengajak kepada perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Enggak peduli nafsu itu. Nafsu itu kemauan diri. Dan kemauan diri itu harus disetir dengan akal. Nah, yang bisa mengalahkan nafsu itu akal. Makanya orang itu kalau bodoh, tidak bisa berpikir, maka akhirnya disetir sama nafsunya. Sebaliknya kalau orang itu pinter, maka nafsunya itu disetir sama akalnya. Kayak kuda itu loh. Kuda itu kalau bodoh, maka dikendalikan nggak bisa. Udah ngegar sana. Loncat, sudah nggak bisa dikendalikan. Akhirnya apa? Ketika dikendalikan nggak bisa, dia nggak menggunakan akalnya, geyebuki sama yang punya, geyebuki terus. Karena saking bodohnya, kadang-kadang kenapa salahku apa kok digebuki? Gitu. Ya salahmu ngikutin nafsumu itu, kamu harus berpikir kalau tak perintah itu harus ikut, kata yang punya kuda, gitu. Kan gitu. Tetapi kuda yang pintar, gerak, terus, mandek. Ini pintar kuda itu. Kok manusia nggak berangkat sekolah, nggak berangkat ngaji, itu lebih bodoh daripada kuda. Kuda aja itu saja sudah paham. Ini manusia nggak paham. Dipentongi nggak paham. Gebuki, kenapa saya digebuk? Loh. Ini kan waktunya sholat, kamu nggak berangkat ke masjid. Ya, lucu kan ya? Ada manusia itu yang lebih bodoh dari kuda. Keluyuran kemana-mana, bikin nggak berhenti. Ini kenapa? Hei Kang, bener banget, bablas saja malah sepeda ngebut malah. Astaga, kenapa kok seperti ini nih? Nah itulah namanya nafsu. Ternyata nafsu manusia itu ternyata lebih besar daripada nafsu kuda. Repot kalau sudah begini ini. Makanya itu kuda itu kalau sudah paham itu ada wanita kuda maksudnya, kuda wanita. Ada kuda wanita di jalan mau langsung diam, diam. Kuda pinter. Kalau sudah itu langsung dibentak sama yang ngendara itu, hei, langsung diam. Itu kuda yang pinter. Kuda yang nggak pinter, diketak, hei, lagi langsung gebuki lah kalau yang punya.
Itu namanya itu. Paham tuh. Lah kalau manusia sudah dilarang oleh yang punya yaitu Allah Subhanahu wa taala, lah kok enggak mau? Oh, hus. Jangan dilihat, haram tuh. Jaga mata. Nah, kayak gitu. Kejebuki bisa aja kan betul. Paham? Nah, inilah. Makanya min syarri nafsi itu penting. Minta perlindungan kepada syarrun nafs. Wa syarri syaitan. Nah, ini selalu kerjasama. Wa syarri syaitan dan kejahatannya setan. Jadi nafsu dan setan ini selalu kerjasama. Wa syirdihi dan sekutunya setan. Wa syirkihi dan sekutunya setan. Maksudnya syirkihi itu ya maksudnya itu adalah perbuatan syiriknya setan atau sekutunya setan itu yang dimaksud adalah apa itu pengajaknya setan untuk mengsekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pengajaknya setan untuk mengsekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau syirkihi maksudnya itu adalah sihirnya setan. Setan itu mempunyai sihir yang dengan sihir itulah dia mensekutukan Allah untuk menciptakan sihir itu supaya kamu itu susah untuk dibangunkan tidur, kamu susah diajak sholat itu. Sampai kalau sudah tingkat tinggi itu kencingi kupingmu sehingga enggak dengar adzan. Sama setan. Qala berkata qala bersabda baginda Nabi, qul katakanlah kata-kata itu tadi. Idza asbahta bila mana kamu berbagi-bagian wa idza amsayta dan bila kamu bersore-sorean wa idza hadda dan bila mana kamu mengambil madja'aka tempat tidurmu. Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وصلى على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عسو سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.